Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Kiai. Dalam kesempatan kali ini kita mau menampilkan ngaji Gus Baha yang pada saat ini adalah sesi tanya jawab. Gus Baha kemudian ditanya oleh seorang alumni Sarang tentang ruh dan Nabi Isa. Untuk ngajinya, mari kita simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Farah, mahasiswa dari ITB Jakarta dan alumni Al-Anwar Sarambang. Karena dengan terkenal dengan logika yang luar biasa, jadi poin saya, apa bertahan Anda, semoga Allah berada dengan kami. Terhadap orang yang berdalil dengan ayat ini, fa'afakna fihi min ruhina, maka kami jadikan ke dalam rahmatnya sebagian dari roh kami, bahwa Isa itu adalah anak Allah, menghakimi Allah terhadap apa yang dikatakan orang-orang zolim. Kami berharap jenengan berkenan memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Nggak pakai alternatif dulu. Yang kedua dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nama saya Ina Zulfa, saya dari Boyolali dan saya santri BK Angkatan 31. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Gus Baha tentang wanita karir ataupun wanita yang aktif dalam bidang sosial? Terlebih wanita ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Maksud saya yang wanita karir ini bukan hanya dalam mengajar, tidak hanya bekerja dengan mengajar, tapi dia juga terjun dalam bidang bisnis dan juga suka melakukan inovasi-inovasi baru seperti mendirikan lembaga sosial dengan tujuan untuk menolong orang lain. Dan dalam Islam sendiri, bagaimana aturannya atau batasan-batasannya? Terima kasih. Itu sebetulnya nggak perlu dijawab ya, karena memang itu sudah jelas. Ini yang depan-depan kan banyak penghafal Quran, jadi kata roh itu diulang beberapa kali. Dan itu tidak hanya tentang Isa, ya tidak hanya tentang Isa. Misalnya ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan dulu di era ulama dulu juga pernah ada seorang pendeta yang ya dengan tanda kutip yang mengganggu karena terus tanya seorang kiai, saya menemukan bukti bahwa di Quran itu ada pengakuan kalau Isa itu ruhwa wa kalimatun. Baca ayat yang ada baca. Terus kenapa yang kau akui hanya Isa? Kalau kata itu juga pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam juga diistilahkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Maksud saya bilang santri Anwar kan sealma mater. Aduh kerennya di poin. Kalau Anda hafal Quran pasti kayak saya tahu kalau kata roh itu penggunaannya ada hanya tentang Isa. Ya itu sudah lebih dari cukup itu dan bikin Anda tobat ingin ngapalkan nanti. Ya kan jelas kan? Ya wajar kasih ya kan ada wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Tentang Nabi Adam misalnya Pak wa nafakhtu fihi ruhi. Jelas ya? Terus kedua pakai teori ulumul Quran. Teori ulumul Quran itu begini. Kata-kata itu, ini keahliannya Pak Kures. Kata-kata itu bisa masih ismiyah, bisa masih wasiyah, atau mengalami perpindahan dari wasiyah ke ismiyah atau ismiyah ke wasiyah. Misalnya gini, sesuatu yang hidup namanya apa? Roh. Sesuatu yang hidup namanya kan? Nah, asal kehidupan disebut roh. Karena Quran itu bisa menghidupkan, disebut auhayna ilaika rohan. Karena gini hidup. Orang kalau punya Quran kan punya semangat, punya hidup. Bandingannya adalah orang yang nggak bisa berpikir disebut orang yang mati karena nggak punya daya berpikir atau tidak bisa mikir. Jika orang yang pintar, istilahnya Quran, liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi kalau orang nggak pintar itu disebut mati.
wujudku keadaan ini. Dan itu Anda harus ngaji seperti itu ya, sehingga istilah-istilah itu ya normal saja karena Adam dikasih kehidupan, Nabi Isa dikasih kehidupan, dan Quran bisa menghidupkan kita dengan pencerahannya, semuanya itu disebut roh. Jadi istilah roh itu udah harus yang Anda bayangkan terus begini, terus kayak apa itu ya biasa aja karena tadi ada lafaz yang nggak lepas dari makna wasfiyahnya. Nah, di Quran itu sering ada kata gitu. Misalnya begini, ini contoh, ini sebagai penghormatan ya sama yang baca nih. Saya beri contoh, Quran itu dikatakan apa? Quran, karena makruh dibaca kan. Tapi ada istilah lagi hamim wal kitabil mubin karena maktub. Quran kan ditulis, maka diistilahkan apa? Kitab. Tapi Quran juga punya fungsi memisahkan hak dan batil, disebut furqan. Wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Nah, karena furqan itu makna wasfiyahnya itu memisahkan antara hak dan batil, maka Taurat pun pernah disebut sebagai furqan. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqan. Itu bukan furqan yang kayak Quran kita, tapi ya Taurat. Karena dengan makna wasfiyah itu sama. Taurat yang bisa misalkan hak dan batil, Quran juga misalkan hak dan berarti yang seperti ini itu pakai makna apa? Wasfiyah. Makna asal usul. Malah kebenaran gue nerang lagi orang. Dan yang dari itu Al-Quran yang bisnis. Masyarakat itu. Hukum-hukum sosial seperti itu tidak usah dijawab secara umum. Nanti kalau tak jawab boleh, kebetulan terjadi kecelakaan saya yang disalahkan. Misalnya terus gak seneng suami, seneng orang lain kan repot. Tapi kalau diharamkan juga tidak banyak yang benar-benar akibatnya itu positif karena orangnya juga positif. Nah di adat fikih di adat fikih itu hukum fikih yang produk-produknya bersifat sosial biasanya ulama itu pasti khilaf karena nggak ada kepastian semua. Kayak begini, anak Safid merantau di Jakarta boleh enggak? Dibilang nggak boleh, yang manfaat ya banyak. Dibilang boleh, yang tersesat ya. Nggak jelas, hukum itu udah harus Safid, tapi gini ya sama ya. Dulu ini di kampung khusus-khusus di Jakarta bermula semua ya. Kayak gitu itu kan nggak jelas karena masalah sosial. Dan ini yang bisa nyata. Istri saya haji itu tidak sama saya, ibu saya haji ya tidak sama bapak. Tak tanya, kata orang-orang tanya, Gus umumnya istri haji sama suami. Ada yang cerita, benar jenengan anak haji tidak usah sama suami istri. Kenapa? Mekah itu gak tempat bertarung, jadi suami istri itu bertarung. Mekah itu gak tempat konflik. Biasanya kalau suami istri itu kan tukang konflik. Saya punya teman keluarga keraton itu haji sama istrinya, Prof. Kebetulan ada istri baik bikinkan teh, pagi-pagi berikan teh suaminya. Istri itu loh baik, suaminya dibikinkan teh. Padahal muji aja jadi perkara. Nah kalau ini hanya kita guyonan, tapi fakta. Habis toa suaminya nangis. Kenapa Pak nangis? Orang sebanyak itu kok cantik semua kecuali kamu. Lihat orang Pakistan, Turki, Uzbek. Gantian istrinya toa. Habis itu nangis. Kenapa kok nangis? Semuanya ganteng kecuali kamu. Artinya gini, kalau haji sama suami istri akibatnya begini, masa kamu masih bilang sunat gitu? Jadi di bab sosial itu gak jelas, apa? Masya Allah. Pernah ada cerita Sayyidah Khadijah, perempuan saudagar, perempuan kaya, sukses. Bahkan ada cerita perempuan yang luar biasa. Suaminya itu gak bener sama sekali. Asia, punya suami gak bener, dia tetap jadi orang baik. Ada yang suaminya orang baik, tetap dia gak karu-karuan, istrinya Nabi Nuh. Itu bukti kalau masalah sosial itu gak usah dibakukan. Nah, jadi kalau ditanya orang, saya ini perempuan cantik, saya anaknya orang gak punya. Saya harus kerja di mana? Saya mesti fatwanya tunggal. Kalau bisa di pabrik atau tempat terbuka, karena pasangannya perempuan itu layak keluar narojilun kimroatin. Kalau kamu cantik, usahakan jangan pembantu rumah tangga. Pokoknya usahakan yang di tempat terbuka, karena itu panduannya Islam. Kalau kita punya anak cantik, nyuwun sewu, kendaraan umum kayak bis untuk lebih aman dibanding yang privat. Itu kalau boleh memilih, ini kan cerita fikih. Tapi kalau pakai individu kan nggak ada bisa jamin semua kan.
Jadi fakir-fakir sosial itu biasanya ulama tidak punya baku ya, pokoknya saja saya ya kalau mau orang baik dan punya akibat baik ya baik. Kalau orang baik ya kan bisa apa kita di depan hukum sosial. Karena ya yang dia tadi kita punya contoh Fir'aun itu kayak apa? Keduanya Fir'aun punya istri legendaris namanya siapa? Nabi Nuh kayak apa? Punya istri jadi misteri kan enggak? Artinya kalau kamu mendewa-dewakan kalau suaminya baik pasti ya ada juga lingkungannya baik. Lingkungannya Fir'aun kurang apa? Kurang kelirunya, sekeliru-kelirunya tapi tetap. Nah, terus yang terakhir ini saya saran, kamu ngadepi zaman modern itu harus baca Quran. Quran itu diantara yang dipaparkan min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'ibal syarif. Jadi Allah itu bisa mengelola sapi itu kan makanannya rumput. Di tubuh sapi itu ada darah, ada kotoran, tapi sapi bisa melahirkan susu. Itu kata ulama-ulama, apapun rusaknya zaman sebetulnya gesekan-gesekan di alam nyata ini ada kotoran, ada darah. Kalau kamu orang baik pasti tetap jadi labanan. Tidak usah putus asa. Apapun zaman ini kita harus tetap jadi labanan. Padahal ini beri fakta, antara itu bukti bahwa kita ada boleh putus asa. Sekarang zaman udah kayak dulu, udah kayak zaman Wali Songo. Zaman sekarang pun masih ada beri, masih ada Ustaz Sultan. Itu pakai apa nggak bisa. Tapi karena saya ini kiai baik kan nurut sama Allah wal afina. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi pengajian sesi tanya jawab dari Gus Baha saat ngaji di Masjid Baitul Quran. Semoga banyak ilmu yang dapat kita serap yang kemudian bisa bermanfaat untuk diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga dikupas tentang tips menjalani hidup di zaman modern oleh Gus Baha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.